kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tiada tanding dan tiada banding, Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya, dan Allah yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan diri-Mu. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami bersyukuri buat seluruh pekerjaan Tuhan, pertolongan, perlindungan, pengurapan, pembelaan-Mu, dan kekuatan yang Tuhan berikan senantiasa. Kami juga memohon belas kasihan-Mu atas seluruh titik-titik kehidupan kami yang melukai kita, terutama ketidakpercayaan kami yang tidak sempurna itu, yang membuat kami meragukan, melupakan, melalaikan firman-Mu. Untuk itu kami memohon belas kasihan-Mu, menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa, kejahatan, dan pelanggaran itu. Melalui darah-Mu yang tercurah, kami mengimani bahwa kami telah disucikan dan dikuduskan secara sempurna, dan oleh kematian-Mu menggantikan kami dari maut itu. Untuk itulah kami ya Tuhan meyakini bahwa keselamatan itu adalah anugerah semata-mata. Tidak ada satu titik pun peran kami untuk bisa mencapainya. Dan kini kami hendak mendengarkan Engkau berfirman. Engkau memilih, menetapkan, dan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Karena itu dengan kesadaran penuh Dia menyerahkan totalitas kediriannya, agar Tuhan mengambil alih dan menguasainya, memenuhinya dengan Roh Kudus-Mu, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan menyembunyikannya di belakang salib. Biarlah hanya Tuhan yang berbicara di tempat ini. Diamkanlah segala pikiran yang menerawang, agar kami benar-benar memang mengambil keputusan untuk mendengar dan mengambil keputusan untuk melakukan, bahkan mengambil keputusan untuk memberitakan dan mendemonstrasikan. Biarlah Tuhan yang benar-benar berkata, berfirmanlah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-Mu menyambutnya. Amin. Jemaat dipersilakan. Shalom. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Mazmur 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Kita akan baca secara responsori. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai, Ia meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke bumi. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terbuyung-buyung, seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka,
dan dikeluarkannya mereka dari masa mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan turunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Coba kita kembali ke ayat 24. Mari kita baca ayat 24 satu ya. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Dengan tema berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam puisi yang pernah saya tulis dan pernah saya bacakan, saya coba mengulang hanya 2-3 baris. Demikian dalam puisi itu dikatakan, Tuhan tak pernah menjanjikan lautan tanpa gelombang dan badai, dan Tuhan tak pernah berfirman jalan tanpa hitungan, turunan dan dakian. Yang artinya perjalanan hidup di dunia ini adalah perjalanan melintasi jalan yang tidak lurus, jalan yang tidak rata-rata saja, jalan yang mulus-mulus saja. Maka dalam Mazmur 107 ini memberikan gambaran kepada kita suatu perjalanan hidup di lautan atau samudra lepas, melintasi badai dan gelombang. Dan sekaligus Mazmur 107 ini juga mengajarkan suatu solusi untuk bisa kita mengatasi badai dan gelombang itu sesuai dengan tema hari ini, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, yang diambil dari ayat 28a. Dan tema ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber ketenangan, sumber keteduhan, dan juga sumber perlindungan dan keselamatan dari semua badai dan gelombang yang sedang menghantam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat saya berdiri ini pun dalam badainya pikiran saya dan hati saya. Apa yang dapat kita hidupi dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32 ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama, hidup ini adalah sebuah perjalanan melintasi gelombang dan badai. Seulangi sekali. Yang pertama adalah hidup ini adalah sebuah perjalanan melintasi gelombang dan badai. Ayat 25. Di ayat 23 dan 24 digambarkan seperti para pelaut yang mencari kebutuhan hidup mereka. Baru saja mereka berlayar, gelombang dan badai datang menghadap dan menerjang. Seperti itulah realita kehidupan, bahwa gelombang dan badai pasti ada walau tak diduga. Saudara, saya teringat dalam 3 perjalanan laut yang pernah saya alami. Yang pertama saat itu ke Batam, dan itu pertama kali di laut lepas. Badai datang, jantung berdebar, lalu mulut berkata, Tuhan tolong, tapi hati itu
tetap bergelombang. Lama baru bisa tenang. Kata-kata hanya dua, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi pikiran ini entah kemana-mana, tidak bisa teduh, tidak bisa tenang. Pengalaman kedua adalah ketika berangkat dari Sibolga ke Nias. Saat itu pertama-tama naik kapal kepompong. Naik kapal kepompong ini adalah dari kayu. Bayangkan melintasi Samudra Hindia, dan itu bisa pegang airnya. Badai yang datang, maklum baru pertama naik seperti itu. Yang lain bisa tenang karena mungkin sudah sering berpengalaman. Tapi yang satu ini diam tapi tidak tenang. Hanya mukanya yang diam, hanya mulutnya yang diam, tapi pikirannya, hatinya kacau. Peristiwa yang ketiga adalah dalam perjalanan pulang dari Nias menuju Sibolga, yang sudah beberapa kali saya ceritakan. Badai datang, kapal dimatikan karena memang gelombangnya itu begitu besar. Terjadi di sana kegaduhan. Yang di sebelah sana berkata, "Ya Allah," yang di sini berkata, "Tuhan Yesus," yang di sana bertengkar, yang di situ saling menyalahkan, dan lain sebagainya di kapal itu. Sudah. Tapi ada juga perjalanan pendek. Ketika berangkat dari Balige menuju Bakar, itu masih danau kecil. Tapi ketika badai datang, kacau juga. Daratan masih terlihat. Kalau di laut sana darat tidak lihat. Jantung itu tidak bisa terlihat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilukiskan di Mazmur ini juga memberi gambaran seperti ini. Ini perjalanan hidup kita masing-masing. Enggak usah repot melihat orang lain ketika mendengarkan firman. Repotlah dengan diri sendiri. Jangan kepo dengan iman orang lain. Kepolah dengan iman sendiri. Itu benar-benar bersikap dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena keselamatan itu personal. Sudah. Di tengah badai dan gelombang itu, kita sudah sama-sama tahu bahwa Mazmur itu adalah catatan faktual yang terbukti tak terbantahkan bahwa itu real. Jadi solusi di tengah badai itu yang saya kira sudah tahu semuanya. Di ayat 28 dikatakan, "Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan." Kalau kita seru, kemana berseru-seru? Ke Tuhan. Sambil saya lihat juga diri saya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita sekalian, jangan berseru ke tempat lain. Berserulah kepada Tuhan. Dikatakan di sana dalam kesesakan. Artinya aku tahu kau sesat, tapi mengapa kau tidak mau tahu berseru kepada Tuhan? Bapak Ibu, kita ini hampir semua sudah mengalami badai kehidupan. Kapan kita memiliki sikap seperti ini? Mudahnya kita mengambil keputusan sekalipun berlawanan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan menggas, gas juga. Dinasehati melawan dan mati. Diperingatkan awal di belakang. Coba, saya kan mengalaminya. Dia menangkap untuk setuju, saya bisa terlibat. Apa itu? Ini perlu bagi kita, Bapak. Kenapa kita tidak pernah berpikir sejenak bagaimana cara mendengar yang baik? Coba nanti dicari bagaimana tips mendengar yang baik.
Itu dia. Bukan orangnya yang perlu kita mengerti, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan itu yang perlu dimengerti. Ini perlu bagi kita. Maka Tuhan melihat kita sekarang ini. Kemana kamu berseru selama ini? Saya melihat Bapak Ibu keluar dari kapal itu. Coba perhatikan sikap kita. Agak kasar dulu kali ini tentang uang. Keluarkan dari kapal. Kau lakukan dengan cara-cara. Sudah diperingatkan berulang-ulang. Jangan keluar dari kapal itu. Artinya ada firman Tuhan di situ sebagai standar pengambil keputusan. Yang sering saya katakan, doakan dulu berulang kali. Jangan langsung berpikir, kan sudah didoakan. Sepertinya Tuhan sudah setuju. Itu namanya keluar dari kapal itu. Tolong. Jangan sampai juga menunggal. Makanya maulah diingatkan, mau diperingatkan berulang-ulang. Tolong sampai lihat diri masing-masing lah, usah pikirkan salah sendiri, lihat diri masing-masing. Supaya dalam kapal karam yang kau seberang itu, jangan keluar dari kapal itu mau pindah ke kapal lain. Kalau dibaca dari Markus 4 itu kan, selama ini pikiran saya hanya satu kapal yang pergi. Rupanya banyak kapal-kapal yang mengikuti kapal Tuhan Yesus itu. Banyak, perhatikan itu. Iya juga ya, banyak kapal-kapal itu yang mengiring. Lalu pertanyaan saya, siapa yang mendirikan kapal lain? Hanya kapal Tuhan Yesus yang dipermasalahkan di sini. Padahal murid-murid di sini. Kelihatannya kapal lain aman-aman saja. Tapi di mana Yesus tertidur, kapal itu jadi topik hingga saat ini. Tolong kita pikirkan baik-baik. Sudah, kata berseru di sini dalam bahasa Ibrani disebut shout, yang artinya dalam bahasa Inggris dikatakan cry out for help, menjerit-jerit, berteriak-teriak, minta tolong kepada Tuhan. Kita bagaimana ya? Cara-cara kita mengambil keputusan kita itu. Arti kedua daripada shout itu adalah cry out in grief, in distress, and need. Cry out artinya menjerit-jerit, berteriak-teriak dalam erangan, dalam tekanan, dan dalam kebutuhan kepada Tuhan. Coba kita pikirkan dulu baik-baik. Sudah pernah kita secara pribadi menjerit-jerit? Kalau saya Bapak Ibu pernah ke ladang itu menjerit sekuat-kuatnya. Saya praktekkan menjerit itu. Walaupun dia pendeta, walaupun dia laki-laki. Karena yang di kapal itu dalam catatannya adalah laki-laki semua. Menjerit-jerit juga. Sudah, tolonglah ini dipikirkan baik-baik. Jangan mengambil keputusan keluar dari sistem yang ada di kapal itu. Kita sudah sama-sama tahu, ketika terjadi badai, kecenderungan manusia memang menyalahkan, menyesal, dan ingin lari ketika badai dan gelombang itu berderu. Sudah, mengapa kita berseru kepada Tuhan? Kan perlu kita tanya, mengapa ya?
Maka kita berseru kepada Tuhan. Ini perlu bagi kita. Saya melihat dari pengalaman pemazmur ini, yang notabene ini ditulis oleh Daud dari perjalanan hidupnya dan apa yang dilihat sebelum dia dan setelah dalam perjalanan hidupnya itu. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari kesesakan itu. Sudah. Hanya Tuhan loh Bapak Ibu. Coba ditanya langsung. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari kesesakan-kesesakan itu. Pernahkah kita sebenarnya berteriak menjerit-jerit kepada Tuhan? Coba tanya diri masing-masing. Yang berdiri ini berulang kali Bapak Ibu. Bukan masalah kebutuhan saya. Tapi masalah pribadi dan karakter kita semua. Sulit. Ternyata jadi kepala itu sangat sulit. Ketika saya lihat, saya nasihati saudara, diam memang, tapi hatinya membelakangi saya. Ketika saya peringatkan, diam juga, tapi saya melihat ada pemberontakan. Bisa kita lihat, kan roh yang ada pada Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Saya nggak tahu. Itu dia. Sekarang kita mau lihat bukti nyata bahwa Tuhan memang satu-satunya yang bisa meredakan, melepaskan kita dari kesesakan itu. Ayat 28b dikatakan, dikeluarkan dari kecemasan. 29a dikatakan, didiamkan badai itu. 29b dikatakan, ditenangkannya gelombang-gelombang itu. Ayat 30a dikatakan diredakan semuanya. Dan 30b dikatakan dituntun ke pelabuhan kesukaan mereka. Coba lihat 5 yang dikerjakan Tuhan itu. 5. Karena itu mulai sekarang sama-sama kita bertobat Bapak Ibu. Coba dulu berseru-serulah kepada Tuhan. Jangan mudah kali berseru-seru ke sana ke sini. Saya ulang, apalagi soal uang Bapak Ibu. Jangan pakai easy cash itu, pinjam sana, pinjam sini, pinjol itu. Karena mudahnya itu. Kok enggak jerah-jerah hidup saya? Coba. Saya sesak nih Bapak Ibu. Melihat pergumulan jemaat ini. Berat kali rasanya berdiri di sini Bapak Ibu. Berat. Berulang kali saya mau lari supaya Bapak Ibu tahu. Saya tidak mau mengatakan ini karena sesak. Tapi masih ada yang mengingat. Entah kenapa tiba-tiba teman saya yang sudah lama nggak pernah chattingan, tiba-tiba kirim kiriman Tuhan. Marga Sebaya. Pak Burhan, aku ingat dirimu sekarang. Tuhan punya cara menolong saya saat. Aku sampaikan ini ke kita. Lalu ketika saya membaca dalam bahasa Yunani dikeluarkan, dalam bahasa Ibrani itu disebut yaksa. Lalu saya lihat dalam bahasa Inggris, leap out and bring out in a great variety of application. Tuhan akan
dan membawa keluar dengan beragam cara untuk mengeluarkannya. Ini menarik. Ya kan, Tuhan akan menuntun engkau keluar, memimpin engkau keluar, dan membawa engkau keluar dengan beragam cara yang dilakukannya. Coba perhatikan kata lead out, dipimpin. Tuhan itu di depan, Bapak Ibu. Di bawah, digendong, bring out. Enak sebenarnya bertuhan ini. Coba lead out, dipimpin dari sini. Digendong lagi sini. Tapi kau terus bergerak dengan pikiranmu. Tak bisa diingatkan, tak bisa diperingatkan. Ini yang saya lihat. Ini loh, kapan lagi kita ini beriman? Coba, kapan lagi? Coba tadi pertanyaan di Markus itu kan. Why are you so afraid? Mengapa engkau begitu takut? Why are you so? Mengapa engkau sangat takut gitu ya? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, have you still no faith? Mengapa kamu tidak punya iman sama sekali? Biasanya kalau dia tensisnya seperti itu, have you not, bukan don't you have. Itu berbeda sekali maknanya. Have you still no faith? Tidak ada ya sampai saat ini imanmu, katanya kepada murid-muridnya itu. Bapak Ibu, ini yang dilihat Tuhan sekarang dalam diri kita. Ini kok berbingungan apa? Percayalah, tapi bukan karena melihat. Ini perlu bagi kita. Saya menjadi wakil Tuhan, silahkan menolak di tempat duduk saudara. Tapi saya memiliki keyakinan. Ketika saya terus mempersiapkan diri, terus saya Tuhan, ambil totalitas kedirianku, pakailah aku menurut kehendakmu. Ini perlu Bapak Ibu saya sampaikan kepada kita. Karena itu Tuhan mengatakan, aku keluarkan engkau, aku pimpin engkau, aku bawa engkau dengan beragam cara dari kesesatan. Dia berserulah. Kalau memang ada di banyak di otak kita ini ide, tanya dulu Tuhan, ini ide dari Tuhan atau ideku sendiri atau suntikan dari setan? Lihat di kemudian. Begitu kau ambil keputusan menyesal, itu bukan dari Tuhan. Begitu kau ambil keputusan kau lakukan terjadi masalah, itu bukan dari Tuhan. Karena solusi dari Tuhan selalu memberikan kedamaian. Makanya janganlah paksakan ide-idemu Bapak Ibu. Pada khotbah-khotbah sebelumnya, masa kita paksakan doa kita, tapi bersedia dengan konsekuensi. Mengerikan itu loh Bapak Ibu. Mengerikan, kita pilih konsekuensi buruk demi ambisi kita, demi gas yang kita indah. Coba hati-hati loh. Sudah dilarang bertumbuh dibilang Tuhan, bukan gas pun. Tapi konsep itu tidak mengaku. Saya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur hendak memberikan kesaksian real kepada kita bahwa Tuhan mendengar teriakan umatnya, Tuhan mendengar seruan umatnya. Yang kedua, Tuhan mau menyelamatkan umatnya dari seluruh kesulitan, permasalahan kehidupan yang sedang bergelora. Itu yang mau disampaikan pemazmur. Hendak mengatakan, lo umatku, Tuhan mendengar seruanmu, Tuhan menyelamatkanmu dari semua permasalahan hidup gitu. Tapi berserulah gitu.
Sudah. Karena itu Mazmur 107 ayat 23 sampai 24 mengingatkan kita dan memperingatkan kita dan mengajarkan kita. Kalau dikatakan mengajarkan, mau dia jalan. Artinya Tuhan melihat engkau belum terpelajar. Tuhan melihat engkau belum master. Tuhan melihat engkau belum menguasai perjalanan hidup ini. Karena itu, masalah, badai dan gelombang pasti datang walau tak diundang. Tapi pemazmur memberi kepada kita solusi, berseru kepadanya. Dan yang ketiga, tingkatkan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Pemazmur hendak memesankan itu kepada kita. Dan pemazmur juga hendak mengatakan, jangan keluar melompat dari kapal yang Tuhan sediakan, sekalipun ada kapal lain di sana. Karena Tuhan pasti akan menyelamatkan. Tepat waktu tak pernah terlambat. Itulah yang dikatakan di ayat 28-30. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tak pernah terlambat. Dan Tuhan selalu tepat waktu dalam menolongnya. Juga tepat cara. Dikeluarkan dari kesesakan. Didiamkan pada itu, ditenangkan gelombang-gelombang itu, diredakan semuanya, dituntun ke pelabuhan kesukaan mereka. Tolong ditanamkan ini, supaya tingkat kita berseru dinaikkan. Ini dia. Apa hasilnya? Jika kita mau melakukan firman ini. Di ayat 30 dikatakan, bersukacitalah mereka. Bukankah ini impian semua orang? Semua orang, mau kaya, miskin, sakit, menderita, lagi sehat, semuanya. Puncak pencapaian adalah sukacita. Coba perhatikan baik-baik. Puncak pencapaian hidup yang terbaik adalah sukacita. Tapi langkahnya dikatakan dan berseru kepada Allah di dalam kesesakan. Susah memang ini, jangan dikira-kira. Bapak Ibu, setelah kita diselamatkan, karena keselamatan itu kepastian. Seulangi sekali. Setelah kita diselamatkan, dan keselamatan itu kepastian, bukan moga-moga, bukan walang-walang, enggak. Pasti kalau berseru kepada. Setelah itu apa yang kita lakukan? Di ayat 31 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada anak-anak manusia. Ketika saya menulis ini, saya ingat Pak Rafael pernah menyampaikan ilustrasi ini. Konon katanya dalam ilustrasi itu judul satu. Manjat kelapa. Ketika dia ketik buah kelapa itu sampai di atas angin kencang. Saking kencangnya angin ini, pohon kelapanya goyang. Lalu dia berseru kepada Tuhan, tolong saya. Sambil turun dalam ketakutan, sambil menjerit, Tuhan tolong saya. Tapi begitu sampai, ayo Bapak, mau lihatin. Coba, saya melihat banyak seperti ini. Banyak loh, kebetulan ini ketahui. Kalimatnya memang mulai jemput, tapi kalau kita lihat tafsir lain, kebetulan itu. Itu dia. Yang usahakan itu. Coba. Tapi memang sebenarnya mengingatkan kepada kita. Jika Tuhan telah menyelamatkan engkau dari gelombang badai kehidupan ini, bersyukur. Lalu apa yang disyukuri? Dikatakan di sana kasih setia Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita melihat diri kita sekali. Kecenderungan manusia ketika gelombang badai menerjang kehidupan kita, maka biasanya kita melarikan diri. Biasanya kita menyalahkan sana sini. Biasanya kita tidak ambil bagian di sini. Tapi di sini pemazmur tidak mengatakan Tuhan telah memberi terang kepadamu di tengah badai hidupmu. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap setia. Jadi pemazmur tidak mengatakan tetap hadapi gelombang dan badai itu, tetap engkau setia kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Lihat dirimu, jangan menunggu. Baru yang kedua apa lagi dikatakan? Dikatakan di sana perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan Tuhan, itulah yang disuruh. Bapak Ibu, lakukanlah itu. Ketika Tuhan telah menyelamatkan kita. Coba lihat Bapak Ibu, sudah berapa kali kita diselamatkan oleh Tuhan itu? Coba didaftar dulu lah Bapak Ibu. Berapa kali? Berulang kali kita diselamatkan oleh Tuhan. Dalam ketidaksediaan kita, Tuhan tetap setia. Ini hal yang menarik yang berbuat Yesus ini. Dalam ketidaksediaan kita, Tuhan tetap setia. Itu dia. Jangan ukur kesetiaan Tuhan dengan konsep diri. Tidak bisa. Kita ini ciptaan kok. Itu dia. Kita ini ciptaan, memiliki segudang kelemahan. Yang kedua, apalagi yang dilakukan? Pemazmur memberi pesan kepada kita. Di ayat 32 ayat itu dikatakan, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu. Hal yang kedua Bapak Ibu, setelah kita diselamatkan Tuhan dari gelombang badai kehidupan itu, dikatakan tinggikan Tuhan dalam jemaat umat itu. Apa yang meninggikan Tuhan? Lalu saya lihat bahasa Ibrani, Rum. Mohon ingat ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita katakan muliakan, artinya meninggikan itu sama dengan memuliakan. Saya mendapat pelajaran baru ketika membaca ini. Lalu dirumuskanlah memuliakan Tuhan itu artinya apa? Satu, ini ada 6 poin. Yang pertama dikatakan to believe His promises and commands, mempercayai janjinya dan perintahnya. Itulah memuliakan Tuhan. Percayai janji, percayai perintah. Sudah? Yang kedua, to act upon His promises and command, bertingkah langkah sesuai dengan janjinya dan perintah. Jadi ada janji, ada perintah. Sudah? Tuhan janji, aku ampuni kamu dalam doa seperti kamu ampuni. Gak mau mengampuni dosa. Itu dia. To act upon His promises and commands, bertindak sesuai dengan janji Allah dan perintah Allah. Itulah memuliakan Tuhan. Itu. Pegang janjinya, lakukan perintah. Itulah memuliakan Tuhan. Yang ketiga memuliakan Tuhan itu adalah knowing that our reward will come from Him. Ketahuilah atau milikilah pengetahuan yang memadai bahwa upah kita datangnya dari Tuhan. Itulah memuliakan Tuhan. Dari Tuhan upahmu. Kecenderungan kita kan maunya dipuji orang. Coba kalau Tuhan
yang memuji kita. Beda kualitasnya. Itulah memuliakan Tuhan. Mau kita tingkatkanlah cara kita beriman ini. Yang keempat, Bapak Ibu, to believe His words. Dalam ini, percayalah kata-kata Tuhan. Yang pertama tadi kan janjinya, yang kedua perintahnya. Di sini dikatakan firman-firman itu dipercayai. To believe. Yang kelima, arti memuliakan Tuhan adalah to submit to His words humbly. Menyerahkan diri ini ke firman itu dengan kerendahan hati. Jadi diserahkan memang ke firman itu. Coba, kalau ada pikiran kita, diserahkan ke firman itu. Jangan menganggap pikiran boleh lebih dari firman itu. Dicocokkan dulu ke firman itu. Cocok nggak? Kalau nggak cocok, jangan buang itu firman sendiri. Kata-kata maksud saya. Ini enggak. Ide kita lebih tinggi dari kita. Awalnya bisa. Maka saya sangat sulit mengambil keputusan. Sangat sulit. Itu dia. Yang terakhir, ini menarik. Ini menarik lagi. Memuliakan itu artinya, even if at the outset we don't, it can work. Coba sekali. Even if at the outset we don't, it can work. Artinya, sekalipun awal-awalnya kita meragukannya, tapi memuliakan itu akan bekerja. Artinya Tuhan tidak mempersoalkan keraguan awalmu. Yang penting kau berseru dalam keraguan. Sudah? Berserulah engkau dalam keraguan, tapi Tuhan menjamin Dia mengerjakan bagiannya. It can work. Itulah memuliakan. Yang terakhir ini paling tersentuh bagi saya. Ini sekalipun di awalnya, at the outset. Kalau dalam bahasa ini katakan tepat di titik awal engkau ragu, tapi Tuhan bekerja. Itu dia. Ini tidak cari jalan pintas. Ini perlu bagi kita loh Bapak Ibu. Perlu bagi kita. Dan yang terakhir, ketika Tuhan telah melepaskan kita, ketika Tuhan telah menyelamatkan kita dari gelombang dan bahaya kehidupan yang menerjang itu, yang ketiga sudah sama-sama tahu juga, yaitu di ayat 32 dikatakan di sana, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Sudah. Yang ketiga adalah memuji-muji Tuhan dalam majelis para tua-tua. Bapak Ibu, sambil kita lihat diri kita masing-masing, kecenderungan manusia setelah gelombang badai selesai. Mudah-mudahan saya salah, tapi inilah yang saya lihat. Narsisme dan egoisme terlihat ketika badai dan gelombang itu. Maka nanti akan kita dengarkan daftar prestasi karena aku melakukan ABJ. Saya sebut daftar prestasi. Yang kedua, daftar aksi karena melakukannya, karena aku nasihatinya. Yang ketiga adalah daftar sumbangsi dan distribusi karena aku beri, karena ambil bagiannya aku dan lain sebagainya. Itu namanya puji diri.
Tapi di sini pemazmur mengatakan, jangan kau puji, jangan daftar prestasi, daftar aksi, daftar sumbangsi, distribusi. Tapi pujilah, ya kan? Pujilah. Pemazmur mengatakan itu, pujilah Tuhan. Memang kamu harus berprestasi, memang kamu harus beraksi, memang kamu harus bersumbangsi, tapi jangan puji diri, pujilah. Bapak Ibu, lakukan yang tiga itu ketika badai sudah selesai. Maka hari ini Tuhan bertanya kepada kita, dan saya tidak mengutip kepada kita dari Mazmur 4 itu. Why are you so afraid? Mengapa kamu begitu takut? Have you still no faith? Kok tidak ada imanmu sama sekali? Yang lucunya, apa dibilang muridnya? Siapakah orang ini? Mengapa ya? Badai tunduk kepadanya dan laut juga taat kepadanya. Siapakah orang ini? Coba, Bapak Ibu, ini perlu begitu. Siapakah orang ini? Kalau kalimatnya kan siapa punya dia? Siapa punya dia? Padahal dibilang bukan begitu. Tapi apa yang terjadi? Siapa dia? Perhatikan. Maka Yesus berkata, aku tidak melihat ada iman dalam dirimu. Gitu. Coba kalau ada iman dalam dirimu, pasti kau memuliakan Allah, mempercayai janji dan firman, mempercayai dan bertingkah sesuai dengan janji dan firman, mempercayai seluruh kata-katanya. Sekalipun engkau ragu di awal, percayalah Tuhan pasti bekerja. Saudara, berapa perahu tadi yang mengikuti perahu Yesus itu? Banyak ya. Perahu-perahu lain mengikuti. Tapi saya tidak dituliskan oleh Markus bagaimana kondisi perahu lain. Tapi saya menafsirnya begini, kelihatannya perahu lain aman-aman. Itu dia. Karena mungkin mereka berseru-seru juga. Para murid-murid ini merasa Yesus sudah ada bersama mereka, sehingga mereka tidak berseru-seru. Kan gitu. Setelah mau karamnya, guru katakan bukan Tuhan. Gitu dia. Ini dianggap panggilan itu mastermind, dikatakan dianggap Yesus ini pawang dari gitu. Guru bukan Tuhan dipanggil, guru. Jadi otak mereka Yesus ini pawang ber. Gitu. Bukannya imannya tinggi, tapi bertanya siapa dia? Coba. Mengapa tidak benar engkau Tuhan? Ini siapa kiranya ini kita? Coba ya. Siapa kiranya orang ini? Badai, redam, laut, tenang teduh semuanya. Bapak Ibu, dan Yesus berkata, kamu tidak punya iman kalau hanya heran. Itu dia. Kalau ada orang heran-heran, saya punya iman, itu gak beriman. Biasanya orang beriman, benar Tuhan yang mengerjakan. Gitu dia. Karena itu izinkan saya, ada sebuah quote ini dari anonim, tidak disebutkan namanya. Faith doesn't mean trusting God to stop the storm, but trusting Him to strengthen us as we walk through the storm. Iman tidak berarti mempercayai Tuhan untuk menghentikan badai.
tetapi mempercayainya untuk menguatkan kita ketika kita berjalan melintasi badai itu. Ketika saya baca quote ini saya merenung, iya ya, berarti saya salah selama ini. Kecenderungan kita kan mau menghentikan badai kan? Iya kan? Kecenderungan kita menghentikan badai. Tidak meminta kekuatan melewati badai. Maka ketika quote ini saya baca, iya. Faith doesn't mean to trusting God to stop the storm, but trusting God to strengthen us as we walk through the storm. Tolong dihafal ya. Iya kan? Beriman artinya tidak untuk mempercayai Allah untuk menghentikan badai. Artinya tidak menyuruh Tuhan menghentikan badai. Itu artinya trusting God to stop the storm. Jangan mempercayai Allah agar Allah menghentikan badai. Mengapa? Di Mazmur tadi itu ayat 23-24 itu Tuhan yang mendatangkan badai itu. Tuhan yang menghadirkan badai itu untuk melatih ini orang murid-muridnya ini mempercayai Allah dan kuat melintasi badai. Agar kita pahami sekarang badai ini. Badai yang sedang terjadi dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita agar tetap percaya kepada Allah dan berseru kepada Allah. Bukan menyuruh Allah menghentikan badai. Tolong melakukan ini guys. Saya ulangi sekali lagi. Karena ini penutup video. Beriman artinya bukan mempercayai Allah dan menyuruh Allah menghentikan badai. Karena Allah lah yang mendatangkan badai itu dengan tujuannya agar kita kuat melintasi badai itu dengan tetap percaya kepada Allah dan berseru kepada Allah. Udah, ini perlu ditanamkan Bapak Ibu. Udah, ini perlu ditanamkan. Karena itu kalau ada datang badai, coba Tuhan kuatkan aku untuk melintasi badai ini. Bukan mengusir badai ini. Tapi saya melihat setelah Tuhan melihat keraguan kita, memang Tuhan menghentikan badai itu. Tapi ada pengharapan agar Tuhan, agar apa yang disampaikan Tuhan kita mengerti maksud Tuhan. Maka bersiaplah dalam badai kedua. Karena Tuhan tidak menambahkan kekuatan baru menghadapi badai baru. Nanti berhenti lagi badai itu. Tuhan datangkan lagi badai sampai kita kuat dan akhirnya bisa melintasi badai. Dan akhirnya kita bisa juga menguatkan orang yang sedang dalam badai. Saya tuh yang sedang berdiri ini lagi dalam badai itu. Tapi saya terus berdoa, tolong kuatkan saya jika Tuhan masih datang. Karena itu kepada kita sekalian, tanamkan dari hati, berseru-serulah kepada Tuhan. Tolong dibangun ini. Masalahmu pasti selesai. Tapi kalau sudah selesai, ingatlah bersyukur, ingatlah memuliakan Tuhan, bukan diri. Ingatlah memuji Tuhan, bukan diri. Memang engkau harus berprestasi, engkau memang harus beraksi, engkau memang harus berkontribusi. Tapi Mazmur mengingatkan kita, bersyukur kepada Tuhan, muliakan Tuhan, pujilah Tuhan ketika badai telah berakhir. Amin. Kita berdoa.